Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ibi di sini. Ini adalah tutorial apabila kawan-kawan yang pengen migrasi dari mesin cuci 2 tabung menjadi 1 tabung, tapi terkendala dengan bayangan awal seperti pengalaman kami, yaitu harus punya tandon. Yang pertama, terus yang kedua, minimal PDAM yang bisa ngalir. Nah, ada beberapa problem apabila kalian mempunyai mesin cuci 1 tabung, entah itu yang model begini ataupun yang dari bawah kayak gini, yaitu air yang dialirkan. Jadi kita akan sharing beberapa pengalaman dan juga solusi supaya tanpa tandon dan juga tanpa itu semuanya, bagaimana caranya. Oke, disimak terus. Jadi gini, untuk mesin seperti ini, kalau kalian langsung alirkan ke PDAM, apabila PDAM-nya itu alirannya nggak seberapa kuat, walaupun di sini ada zero pressure, kalau aliran PDAM-nya itu fluktuatif, nanti akan ada tulisan E di sini. E menandakan error. Entah merek Polytron, entah merek apapun, itu pasti akan ada tanda E di mana ada error. Biasanya orang-orang menggunakan istilahnya tandon yang di atas, tapi tandon di atas itu biasanya bakalan uh, sama dengan PDAM alirannya, nggak terus juga dan lain sebagainya seperti itu. Gimana solusinya? Dari beberapa referensi jadi ini kasusnya kan kita sudah ambil ini, tapi kita lupa bahwasanya kita nggak punya kayak tandon dan lain sebagainya. Akhirnya kita mikir nyari referensi dan itu pun sulit. Akhirnya ketemunya kayak gini, simple. Oke, ini kita sudah sudah ada ini dan butuh yang namanya pendorong air yang dimasukkan ke dalam bak ini ya. Jadi kita menggunakan semacam ini, pompa. Ini namanya pompa DC. Paketnya banyak, tapi jangan tergiur dengan paket ya. Karena setelah kita sudah selami beberapa minggu, ternyata kita nggak perlu harus milih yang aneh-aneh gitu loh. Jadi skemanya nanti seperti ini. Sebelum saya jelaskan ke yang lain-lainnya. Oke, kita masukkan dulu. Kita ini colokan dari ini ya. Ini kita masukkan. Terus ini adalah colokan dari mesin pompa kecil ini. Kita masukkan seperti ini. Nah, dia sudah nampung air. Nah, dia punya ceklek-ceklek ini karena apa? Ada rembes di sini. Nanti juga kita akan bahas. Jadi skemanya kayak gimana? Skemanya air dari sini, ini selang ini menyedot ngambil air, atau kalian bisa semburkan melalui PDAM jika menggunakan PDAM, dan nanti bakalan dikeluarkan melalui inlet ini. Dan alat semacam ini mempunyai otomatis langsung yang satu paket dalam mesinnya gitu loh. Jadi cara penggunaannya seperti ini aja, simulasi ya. Kita nyalakan, misalkan ini menggunakan merek ini, merek apapun ya sama aja. Nah, nanti kalau mau ini, misalkan kita seperti ini, biar ndak banyak-banyak diprogram. Nah ini, misalkan seperti ini, satu was aja, kita langsung mulai, dak, maka dia akan nyala, mengirimkan air ke dalam sini. Semburan airnya gimana? Sayangnya ini nggak transparan ya, jadi nggak bisa kita lihat. Coba ya, kalau gini bisa kelihatan nggak? Kalau yang transparan enak. Kalian bisa lihat agak sedikit ya, agak sedikit terlihat di sini. Tuh. Nah, kita cabut dulu semuanya. Nah, kita cabut dulu. Oke, skemanya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia tidak butuh air, mesin ini tidak butuh air, itu mesin itu akan mati dan tidak perlu harus menyambung-nyambung ke bagian, aduh aku lupa namanya, kemarin sudah inget, pokoknya yang otomatisnya punyanya mesin cuci. Jadi ada beberapa yang ngasih tahu bahwasanya harus disambungkan ke otomatisnya mesin cuci ini, bla 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 bla.
Itu bikin saya pusing juga awalnya, ternyata nggak perlu seribet itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia sudah selesai minta airnya, tak mesin itu bakalan mati, gitu aja. Mati, nggak ngeluarin air juga, ada namanya pressure. Oke, dari sini skemanya aku harap kalian sudah jelas ya. Dan sekarang aku mau sedikit cerita tentang beberapa perihal yang sudah aku pahami setelah menggunakan skema seperti ini. Jadi skemanya yang aku gunakan adalah pengambilan sedot dari sini ke bak penampungan seperti ini. Nah, buat teman-teman yang misalkan mungkin ada juga ya beberapa kondisi mungkin masih hemat budget dan juga masih belum ada dana untuk membeli entah itu penampungan atau itu tandon dan lain sebagainya, kalian bisa gunakan sementara untuk menggunakan bak, atau bisa langsung menggunakan diarahkan ke bak mandi atau jeding. Jadi selang seperti ini bisa. Nah, ini aku jelasin dulu dari mesin dulu ya. Atau ini misalkan kalau kalian PDAM langsung diarahkan ke keran bisa. Dan selang ini kecil menggunakan 5/16, tapi biasanya ada yang jual konektor. Kita ngomongin soal mesin dulu. Jadi kalian jangan berpatokan kalau cuman sekedar digunakan untuk ini ya. Mesin ini sebenarnya lebih condong digunakan untuk alat pertanian, untuk spray padi. Tapi banyak digunakan ke hal-hal yang lain oleh beberapa orang. Kelemahannya mesin ini adalah satu, berisik, cuman itu aja. Terus kedua, panas, dan dia kalau misalkan nyala model yang seperti ini jangan dinyalain nonstop lebih dari 1 jam. Itu panasnya akan berlebih, terus bikin dia nggak awet, gitu aja. Nah, untuk merek sebenarnya sama aja, nggak begitu mana yang paling bagus, enggak, gitu aja. Kalau cuman buat mesin cuci ya, kecuali yang lain. Karena apa? Skema mesin cuci itu kan pembuangannya besar pakai inlet. Ini kan inlet bawaannya mesin cuci. Lah sedangkan yang biasanya digunakan orang-orang untuk ini itu spraynya, selangnya itu kecil, di bawah 10 biasanya. Entah itu untuk kadang-kadang untuk cuci, entah itu untuk yang lain gitu. Kalau inlet ini kan setengah masuknya sini, jadi agak besar. Nah, untuk merek, untuk menghemat budget, saya tidak menyarankan kalian harus mengambil yang merek ini lebih bagus, enggak, karena fungsinya kalau cuma bisa buat mesin cuci ini insya Allah awet. Terus kalau kalian menemukan referensi lain yang mengatakan kayak gini juga, adaptornya ini harus yang bla 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 bagus, nggak harus, karena ini sudah dites ridernya hampir 1 bulan. Adaptor murah-murah juga oke, nggak ada masalah, karena penggunaannya hanya cuman untuk dikhususkan mesin cuci, bukan untuk yang lain-lainnya. Makanya ini dibikin permanen seperti ini. Jadi untuk merek bebas, cari yang embel-embelnya 100 atau 70 ya, 70 PSI. Tapi kalau misalkan diukur dia nggak sampai kok. Tuh, tekanannya itu biasa. Ya kenceng cuman kalau dikasih selang kecil. Tapi kalau udah selang gede kayak gini, air itu cuma segini lah mulainya. Kalau diameter segini tuh, airnya cuma sedikit. Nah seperti itu. Jadi merek nggak usah dikasih patokan. Ini saya ambilnya berapa kalau mesin yang seperti ini? Ini sekitaran 100-an ke atas sedikit. Tapi kalian bisa cari dengan range budget yang mesin semacam ini, namanya pompa DC ya. Budget seperti ini itu di harga 49 sampai. Oke, kita sambung lagi. Baterainya habis. Jadi kita sambung di harga ya terakhir. Jadi di harga ini kan lebih dari 100 ya. Terus kalian nggak usah terpaku harus sama dengan ini. Kalau misalkan budget lagi pas-pasan, ambil aja yang biasa-biasa, harga range 49 atau 60 sampai 60 atau 70 80. Pokoknya jenisnya kayak gini, cari yang murah nggak apa-apa, yang penting bisa ngalin buat ini. Dan kalau pakai ini dijamin kalian nggak bakalan ngalamin yang namanya error di sini. Tapi dengan catatan jangan ambil yang dual pump ya. Ada yang di sini dua kayak gini, jangan. Karena itu kalau nggak salah terlalu neken, nanti kasihan di pompanya ini. Saya itu sama, aduh, aku lupa nama yang di sini nih ya.
Selenoid, oke. Selenoid yang di sini nih, ada namanya selenoid di sini, otomatis untuk buka tutup daripada penampungan air di sini. Nah, selenoid di sini bakalan rusak kalau ininya terlalu kencang. Kalau menggunakan pompa kecil seperti ini. Terus salah satu kekurangan tadi sudah aku bilang ini apa ya, berisik berisik banget, berisik. Jadi kalau kalian nggak terbiasa atau punya anak kecil, ini bakalan keganggu, berisik banget. Nanti kalau misalnya kalian ini nanti di video ini animonya lumayan bagus, saya akan kasih solusi yang kedua yang belum saya pasang, tapi saya sudah punya gambaran rangkaiannya. Itu mesinnya lebih silent, silent banget. Cuman bedanya yang opsi kedua ini ribet, harus terlalu banyak beli, yang dibeli terlalu banyak. Kalau ini enggak praktis, cuman satu mesin ini sudah plus otomatis. Kalau yang opsi kedua itu otomatisnya beli sendiri. Nah, kalau yang ini kan cuman ini, biasanya kadang ada yang ngejual sepaket gini. Ini sudah sepaket. Nah, nanti kalau misalnya kalian pengen apa ya, dibuatkan draft listnya apa aja yang harus dibeli bisa. Tapi kalau kalian pengen simpelnya, cari aja di online mesin buat mesin apa, pompa DC, buat cari kata kunci pompa DC buat mesin cuci, itu pasti banyak. Cuman mahal, paketannya mahal-mahal, nggak ada yang murah, pokoknya nggak masuk akal harganya. Tapi kalau kalian mau beli satu-satu perintilan kayak gini, insya Allah lebih murah, nggak perlu harus ngeluarin budget sampai 200 sampai ini tuh 200 plus adaptor ya, kalau misalkan kalian pakai adaptor seperti itu guys. Kelemahan yang paling besar yaitu berisik ini. Nah, nanti ada solusi kedua yang lebih silent banget sampai nggak kedengeran. Cuman aku nunggu ininya dulu, kalau yang ini oke, banyak animonya, baru aku gerakin, soalnya itu ya lumayan juga nanti gitu loh. Terus untuk tampungan di sini kita kan menggunakan menggunakan selang seperti ini. Tunggu, aku beresin dulu. Ini serba dadakan semuanya tempo hari itu. Jadi kita ininya itu baru ketika ada barang, baru kita siapin bak yang sebesar. Ketika barangnya sudah datang itu kita tes rate dulu menggunakan bak. Nah, jadi seperti ini. Ini panjangnya 2 meter. Ini poin kedua yang perlu kalian ketahui. Jadi si pompa ini kalau ke bawah, dari bawah ke atas gini, dari atas ke bawah gini, nyedot ke bawah gini, dia kuatnya cuma 2 meter. Tapi kalau kalian hantarkan lurus horizontal kayak gini, dia kuat sampai, yang aku coba ya, yang real udah aku coba, dia kuat sampai 6 meter. Jadi kalau misalkan kalian yang mau versi nggak rapi, ambil gampangannya, ya udah ini kasih selang yang sepanjang ke jedingnya, ke kamar mandinya itu, udah masukin aja ke kolanya gitu. Itu versi yang kurang rapi gitu loh, kalau kalian pengen yang versi simple. Terus dikarenakan ini hanya bisa rekomendasinya 1 jam, harus istirahat dulu 10 menit, tidak cocok jika kalian pelaku usaha bisnis seperti laundry kalau menggunakan pompa DC kecil seperti ini. Kalau kalian yang usaha laundry wajib pakai pompa yang agak gede, kayak apa ya istilahnya, kalau orang sini bilang itu sanyo gitu, padahal itu merek. Jadi pompa yang agak besar, tapi yang wattnya nggak besar, tapi khusus untuk mendorong aja. Disarankan pakai seperti itu, karena dia lebih tahan lama, maksudnya tahan panas yang agak tinggi, dan durasi waktunya juga bisa lebih lama daripada pompa yang kecil seperti ini. Kalau yang seperti ini, bentar aja sudah panas. Tapi kalau cuma 1 jam, kalau cuma buat nyuci gini, kalian udah nggak perlu khawatir, awet kok kalau cuma itu aja. Ini udah jalan reading 1 bulan, dan ini aku cek lagi ya, sekali lagi biar kalian lebih enak nih. Jadi ketika aku nyalain kayak gini, dia langsung mati otomatisnya.
Cuman ini ada bunyi ceklek karena di sini ada rembes. Nah, problem kayak gini nanti bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Saya bantu problemnya kalau punya problem lain. Ini nggak ada problem karena sebenarnya ada problem. Solve problemnya ada ini. Sudah selesai. Cuman lagi males gitu aja. Oke. Nah, saya ulangi sekali lagi karena ini nggak transparan ya. Jadi kita nggak bisa ngasih kalian tunjuk. Cuman ketika saya on kan ini seperti ini. Ketika saya on kan ini, dia pasti bakalan nyala otomatisnya bresurnya. Kalian bisa lihat sendiri ini, kita langsung ya, kita start. Dia minta air. Dia masih proses. Nah, di sini pasti akan masuk air. Nah, seperti itu. Nggak usah lama-lama karena tidak ada yang dicuci di situ. Oke, poin ini sudah. Ini cuma disambung dengan konektor seperti ini. Pembelian tadi cari kata kunci, kita nggak merekomendasikan toko dan lain sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih detail, tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan sisanya yang kurang paham, mungkin aku bisa bantu lagi. Karena jujur ketika ini datang, itu bingungnya di situ. Gimana cara masukkan air? Gimana masukkan air ke sini? Aku coba pakai air langsung masukkan sini, ternyata ketika airnya masuk malah nggak karu-karuan gitu loh ininya itu. Oke, seperti itu saja video yang bisa aku. Kalau misalkan ada yang kurang nanti kalian tinggalkan komentar dan akan saya buatkan lanjutan videonya untuk apa yang tidak kalian ketahui. Sekian dari Bang Epi dan selamat beraktivitas kembali.